Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Perhatikan contoh paragraf pertama berikut. Salju di wilayah Indonesia. Salju berawal dari kumpulan uap di bumi yang mendingin, kemudian menggumpal menjadi awan. Jika uap air tersebut terus bertambah, awan tidak akan sanggup lagi menahannya. Setelah itu, awan akan terpecah dan uap air pun jatuh ke permukaan bumi. Suhu di udara yang sangat dingin membuat proses pembekuan air semakin cepat. Terjadi pelepasan kalor pada proses pendinginan uap air di udara tersebut, sehingga terbentuklah kristal es atau salju. Informasi penting paragraf di atas adalah: salju berawal dari kumpulan uap di bumi yang mendingin, kemudian menggumpal menjadi awan. Sedangkan kata kunci paragraf di atas adalah salju dan uap. Ayo perhatikan contoh paragraf kedua berikut. Pada umumnya, salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Beberapa negara yang memiliki salju, misalnya Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Alaska. Sementara itu, Indonesia merupakan negara tropis dan hanya memiliki 2 musim saja. Khususnya di Indonesia, jumlah radiasi matahari termasuk besar dan waktunya lebih lama. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki iklim subtropis. Perbedaan iklim tersebut salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis sebuah negara. Informasi penting paragraf di atas adalah: salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Informasi yang kedua, beberapa negara yang memiliki salju, misalnya Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Alaska. Kata kunci paragraf di atas adalah iklim. Ayo carilah informasi penting dan kata kunci dari paragraf ketiga di bawah ini. Berdasarkan informasi penting pada paragraf-paragraf tersebut, selanjutnya kita akan membuat peta konsepnya. Perhatikanlah peta konsep di bawah ini. Salju di wilayah Indonesia. Informasi penting paragraf pertama. Salju berawal dari kumpulan uap air di bumi yang mendingin, kemudian menggumpal menjadi awan. Selanjutnya, informasi penting pada paragraf kedua. Salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Beberapa negara yang memiliki salju, misalnya Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Alaska. Selanjutnya, informasi penting paragraf ketiga. Ayo kamu tulis sesuai dengan jawabanmu pada paragraf sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan informasi penting dari peta pikiran tersebut, ayo kita buat sebuah kesimpulan. Perhatikan contoh kesimpulan berikut.
Salju berawal dari kumpulan uap air di bumi yang mendingin, kemudian menggumpal menjadi awan. Terjadi pelepasan kalor pada proses pendinginan uap di udara, sehingga terbentuk kristal es atau salju. Salju turun di tempat-tempat yang memiliki iklim sedang atau subtropis. Negara-negara yang memiliki salju, misalnya Swiss, Selandia Baru, Norwegia, dan Alaska. Wilayah di Indonesia yang memiliki salju, misalnya puncak pegunungan Jayawijaya di Papua. Wilayah ini merupakan pegunungan paling tinggi di Indonesia. Di Jayawijaya, temperatur sangat dingin, melebihi tempat lain di Indonesia, sehingga tempat ini memiliki salju abadi.